biasa kajian rutinitas Majlis Sababuriat, yaitu pembahasan kitab Safinatun Najah. Saya enggak membahas masalah umroh, nanti ada guru-guru saya. Hanya saja malam ini terus istiqomah kajian kita supaya cepat khatam, karena pengajiannya hanya 1 bulan sekali pertemuan 1 pasal. Berarti dalam 1 tahun cuma ada 7 kali pertemuan, baru 7 pasal. Qala musannif rahimakumullah wa dafa'ana bihi wa bi'ulubihi wa bikum fi darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa ankum wa arda. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutu izza'il hajari tamaniyatun. Sekarang kita meningkat masalah bab bersuci dengan batu. Walaupun mungkin di antara jamaah belum pernah ngalamin cebok dengan batu, setidaknya kita harus tahu bagaimana kalau keadaan itu terjadi. Dan alhamdulillah istinja dengan batu saya pernah ngelakuin. Dulu di kampung kemarau 7-8 bulan. Sama kayak sekarang. Alhamdulillahnya kalau di Jakarta walaupun 8 bulan nggak hujan, nggak pernah kekurangan air. Seandainya sanyong kita nggak keluar, kali malam dekat. Tapi lihat di berita, di kampung-kampung di Pulau Jawa 7 bulan nggak hujan, kita harus mencari air sejauh 3 km. Ini pernah saya lakukan di kampung dulu. Mencari air di tengah-tengah hutan, cari mata air yang ada di tengah-tengah hutan. Dulu waktu itu biasa anak-anak kalau hari Minggu kerjaannya nyari kayu bakar. Kenapa? Buat ongkos sekolah dulu deh. Maklum di Jawa, ongkos sendiri jual kayu bakar. Asal hari Minggu pasti rombongan cari kayu bakar ke hutan. Di hutan kebelet buang air. Nah, kebelet buang air. Airnya nggak ada buat cebok. Nah, karena airnya nggak ada, karena kita belajar sama guru cari batu. Cari batu di jalan, kebetulan pada saat itu belum diaspal, baru dikoral, baru dikasih batu. Tahun 95-96 pada saat itu. Nah, di situ dipraktekkan ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru saya. Makanya ini ketemu di sini. Walaupun mungkin di antara ibu bapak belum neranapin, setidaknya tahu ilmunya bagaimana cara bersuci selain dengan air. Di sini diterangkan surutu izza'il hajari tamaniyatun. Syarat orang cebok, syarat orang beristinja dengan batu tamaniyatun itu ada 8 macam. Ada berapa, Bu? Ada berapa? 8. Jadi hanya ilmu saja ya. Tapi kalau untuk melakukan sedikit sekali kalau di Jakarta, karena banyak air. Kalau nggak ada tinggal ngambil di Kalimalang. Yang pertama ayyakuna bitalati ahjarin. Yenta ana bitalati kelawan telu ahjari piro-piro watu. Ngerti no pemboten? Ngertos no pemboten? Harus ada 3 batu minimal. Ya, Bu. Ya. Kalau kita mau cebok nggak ada air, keadaan kepepet, tisu juga nggak bawa, boleh dengan batu. Syaratnya minimal batunya ada berapa? 3. Ada 3. Paling sedikit nih. Boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Lalu yang kedua, wa ayyang qal mahallu, dan batunya itu mampu membersihkan itu najis. Artinya batunya itu punya karakter. Seperti apa sih batu yang dapat membersihkan najis? Yang jelas bukan batu yang dihormati, bukan batu bacan. Mentang-mentang batu buat suci, nanti batu bacan buat suci, nggak boleh. Kalimaya juga nggak boleh, apalagi pandan.
Baca doko nggak boleh, baca doko. Baca doko nggak boleh. Ya, jamrut apalagi itu mahal. Batu bukan sembarang batu. Batunya harus ada sudutnya. Harus ada pinggirannya, sudut. Walaupun batu koral, kalau batunya bulat maka nggak bisa untuk beristinja. Jadi syarat yang kedua itu batunya mampu untuk mengangkat najis, dengan catatan batunya itu harus ada ujung sudut. Pertama minimal 3, yang kedua harus ada sudutnya. Kalau batunya bulat nggak bisa. Lalu yang ketiga, wa alla yajifan najsu, dan tidak boleh kering an-najsu itu najis. Ibu bapak, jadi kalau kita cebok dengan batu, waktu mules harus nyiapin batu dulu tuh. Jangan udah buang air baru dengan batu, cari-cari batu keburu najisnya kering di lubang anusnya, maka beristinja dengan batu karena najisnya sudah kering tidak bisa. Ya bu? Ya. Bu? Ya. Jadi syarat yang ketiga apa? Najisnya tidak boleh kering. Jadi kalau mules nggak ada air, cari dulu batunya, jangan buru-buru buang air. Karena kalau sudah kering nggak bisa diangkat itu najis. Lalu yang keempat, wa alla yang takila, dan tidak boleh pindah najisnya. Jadi nggak boleh pindah bu. Keluarnya di lubang anus tiba-tiba pindah ke paha. Nah nggak bisa itu. Melebar nggak bisa. Yang dibersihkan lubang anusnya soalnya. Kalau sudah melebar ke paha maka tidak bisa dibersihkan dengan batu. Nomor berapa itu? 4. Yang pertama harus ada 3 batu. Yang kedua batunya harus mampu mengangkat. Nah, yang ketiga tidak boleh kering. Yang keempat belum. Wa alla yantakila, dan tidak boleh pindah najisnya itu. Oh ya, 4. Yang dibersihkan apa itu? Anusnya kan, lubang anusnya. Kemudian pindah, maka nggak boleh, nggak bisa dibersihkan dengan batu. Wala yatro'a alaihi akhar, dan tidak boleh kedatangan najis yang baru. Ibu mau bersih, mau istinja dengan batu, kemudian kedatangan najis yang baru, maka tidak bisa dibersihkan dengan batu. Contoh, tahun 2000 ke sono, tahun 90-an, kalau di kampung itu namanya jumbleng. Apa namanya? Jumbleng. Kalau di Betawi apa? Cubluk. Kalau di Betawi apa namanya? Cubluk. Cubluk itu digali 1 meter persegi, ditutup dengan papan atau bambu, dilobangin itu. Kalau kayak celengan, kalau kita buang air di situ, belum, terus dari dalam muncrat lagi ke atas. Nah, artinya kedatangan najis yang baru itu. Maka tidak bisa dibersihin dengan batu. Jadi kalau mau kita buang air, bersucinya dengan batu, cari daratan. Jangan sekiranya kita mau buang air kemudian begitu plung, yang di bawah naik ke atas, maka nggak bisa dibersihkan dengan batu. Biasanya begitu ya, kalau WC-nya mampet tapi kayak wala yujawiza subhatahu wa hasyafatahu, dan tidak boleh melebihi hasyafah. Nggak boleh najisnya itu melebihi hasyafah, ke depan-depan nggak boleh. Jadi kalau yang dibersihin anus ya anusnya, kalau najisnya itu ke depan-depan maka tidak bisa dibersihkan dengan batu. Jelas apa enggak bu? Jelas. Bu? Jelas. Bu? Masih hidup? Masih. Wala yusibahu ma'un, kalau kita sengaja untuk beristinja dengan batu karena tidak adanya air, boleh, asalkan wala yusibahu ma'un, tidak kena kepada najis itu air. Jadi nggak boleh kena air.
Najisnya kalau kena air, kepercikan air, maka nggak bisa diangkat dengan batu. Misalkan kita mau cebok dengan batu, air kencingnya lari ke belakang, berarti kena air, nggak bisa. Air kencing ini biru nih, kalau laki-laki ujungnya ke depan pasti, ya. Maka nggak boleh tuh, nggak bisa. Buang orang katanya. Jadi nggak boleh dibersihin dengan batu. Lalu yang terakhir, wa antakunal ahjaru tahiratan, dan batunya itu harus suci, bukan batu boleh diinjak-injak sama najis, boleh batu dikencingin, diberakin sama binatang, tidak. Jelas batunya itu harus suci sehingga bisa membersihkan itu najis. Setelah itu kita harus tahu, hilang rupa, hilang rasa, hilang bau, maka sudah dipastikan najisnya itu suci. Harus apa? Hilang rupa, hilang rasa, hilang bau. Rupanya hilang, rasanya masih licin, berarti masih ada najisnya. Rupanya hilang, rasanya keset, tapi baunya masih ada, berarti masih ada najisnya. Jadi tiga-tiganya itu, rupanya sudah hilang, rasanya sudah keset, baunya sudah hilang, maka seperti itu sudah suci, sudah bersih dari najis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada guru-guru kita semua yang hadir. Ada Ustaz Kiai Haji Muallim Abdul Basit, ada Ustaz Abdullah Arsyad. Nanti beliau akan menyampaikan tentang masalah umroh. Sebelum beliau menyampaikan masalah umroh, terlebih dahulu kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan lagu Mars Sababuriat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabi'a syani wa daraji, adfatay ya jiratan alami, ya bubayna al-tudi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabi'a syani wa daraji, adfatay ya jiratan alami.